Tepatnya pada tanggal 4 November 2025, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Mukti menyampaikan pidatonya di panggung sidang umum UNESCO di Uzbekistan. Now, I will continue this statement in Bahasa Indonesia. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan menyampaikan pernyataan. Momen itu sangat bersejarah. Khususnya bagi Indonesia, karena bahasa Indonesia secara resmi pertama kali digunakan sebagai bahasa kerja pada sidang umum UNESCO. Menurut beberapa sumber, penggunaan bahasa Indonesia untuk bahasa resmi UNESCO dikarenakan beberapa alasan diantaranya, meningkatnya jumlah penutur asing bahasa Indonesia, bentuk dari kontribusi global, dan upaya diplomasi budaya yang konsisten. Walaupun begitu, ternyata masuknya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO, berbanding terbalik dengan hasil studi internasional yang menguji tentang kemampuan siswa membaca, matematika dan sains. Hal itu pun tercerminkan dari terkuaknya beberapa pelajar tingkat SMP dan SMA, yang tidak tahu hal-hal yang sederhana seperti kepanjangan dari MPR, maupun nama ibu kota suatu provinsi. Sungguh, hal-hal tersebut menarik perhatian lebih para pengamat dan tokoh. Menurut Yusuf Kala, dia berpendapat bahwa sistem pendidikan Indonesia lebih baik berkiblat pada negara seperti India, Cina dan Korea Selatan. Dan ia mengingatkan bahwa kita tidak sama dengan Finlandia, Swedia dan Singapura. Lalu seorang pakar pendidikan Martadi menambahkan bahwa kurikulum merdeka itu dapat dikatakan bagus. Namun jika sistemnya tidak terimplementasi dengan baik dan di lapangan tidak dikawal dengan baik, maka anak akan kehilangan arah. Lalu guru akan merasa kesulitan karena tidak ada rujukan yang jelas. Maka kini di lapangan pun terjadi hal-hal seperti itu yang disebabkan oleh penghapusan ujian nasional, sehingga siswa kurangnya dorongan untuk belajar maksimal. Lalu menurutnya, kini di sekolah ada namanya surplus nilai karena setiap sekolah memiliki standar nilai mereka sendiri. Lalu nilai itu sangat tinggi-tinggi dikarenakan untuk masuk seleksi ke tingkat pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Menurutnya penilaian seperti itu mulai menjadi persoalan di sekolah-sekolah, karena sudah tidak autentik untuk menilai kemampuan anak. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, Vietnam sepertinya akan menjadi kandidat pionir yang baru untuk pendidikan, bersanding dengan Singapura yang memang sudah menjadi langganan posisi teratas PISA. Menurut lembaga CGD yang berkantor pusat di Washington menerbitkan sebuah studi yaitu 56 dari 87 negara berkembang, kualitas pendidikannya sudah menurun sejak 1960-an. Sedangkan Vietnam adalah negara yang kualitas pendidikannya semakin maju. Menariknya, Vietnam bukan memulai dengan mengubah kurikulum atau infrastrukturnya, melainkan mereka memberikan perhatian lebih terhadap kesenjangan gaji guru dan memperbaiki sumber daya manusia. Hal itu bertujuan agar terciptanya mutu para pengajar dan guru yang lebih efektif. Sedangkan untuk Malaysia, mereka akan menerapkan model di mana 2 guru mengajar dalam satu kelas untuk memperkuat interaksi dan perhatian pada setiap siswa.